Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gaji Muhammad Faturrahman dengan NIM 2206566. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas bagaimana cara membuat program di aplikasi PLC Mitsubishi ya teman-teman. Nah, langsung saja ya kita buka aplikasinya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas juga gitu terkait tingkat-tingkat dari project-project yang ada di aplikasi PLC Mitsubishi. Nah, untuk yang terakhir itu kan kita sudah membahas di tingkat menengah ya, atau yang E ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program di tingkat lanjut atau yang F ya, yang Advanced Challenge. Nah, kita akan coba untuk yang pertama dulu ya, ini yang bintang 3 yaitu Automatic Shutter Operation. Dimana kita harus mengontrol pintu pada saat kita harus mengontrol pintu untuk membuka dan tertutup pada saat mendeteksi objek gitu ya. Nah, kita langsung saja kita buka. Nah, di sini seperti biasa ya ada petunjuknya dan juga perintahnya juga. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Untuk ini tuh perintahnya itu yang tadi harus mengontrol pintu agar terbuka dan tertutup pada saat mendeteksi mobil gitu ya. Jadi nanti pada saat sensor itu mendeteksi sebuah objek atau kita mungkin di sini memakai mobil, itu pintu tuh harus terbuka atau bergerak ke atas gitu ya. Nah, untuk petunjuknya yang pertama itu ketika mobil mendekati pembukaan atau apa namanya tuh pintu, ketika mendekati pintu, nah si pintu ini tuh harus bergerak ke atas ya, the door moves up gitu. Jadi kita lihat dulu. Jadi ketika nanti mobilnya itu mendekati pintu, misalnya di sini ya kotak yang ini, nah si pintu ini tuh harus bergerak ke atas gitu ya, terbuka. Karena di sensornya itu mungkin mendeteksi objek atau mobil ini. Nah, untuk yang keduanya itu ketika mobil sudah melewati pintu, maka pintu bergerak ke bawah gitu ya. Jadi nantinya kalau misal mobil itu bergerak maju kan sudah terdeteksi nih, terus si pintunya itu terbuka ke atas. Nah, pada saat nanti mobil sudah melewati pintu atau di sini, maka si pintu ini tuh harus tertutup kembali gitu ya. Nah, di sini the door moves down, jadi harus turun kembali gitu ya si mobilnya. Terus untuk yang ketiga the door stopping open. Pintu berhenti di atas ketika upper limit atau X1 ya itu nyala gitu ya, ketika nyala gitu upper limitnya. Jadi X1 itu, nah di sini ya upper limit. Jadi artinya ketika pintu itu bergerak ke atas, dia tuh akan berhenti di atas gitu ya teman-teman. Ketika yang X1 ini tuh nyala gitu. Jadi nggak langsung turun gitu, nggak langsung sekaligus turun. Ketika pada saat mobil ini melewati terus pintu terbuka, nggak langsung turun, tetapi bakal diam di atas ya. Jadi stop di atas gitu, di upper limit. Nah,
Selanjutnya itu pintu juga akan berhenti di bawah ketika lower limit itu nyala juga gitu. Lower limit yaitu X0. X0 itu bentar. Oh iya, lower limit X0. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika mobil itu masuk, pintu kan bergerak ke atas. Nah, itu tuh akan diam di upper limit, gak langsung turun. Nah, ketika turun si pintunya itu juga akan berhenti di lower limit itu. Jadi akan diam di bawah gitu. Nah, selanjutnya ini yang nomor 5. Selama mobil terdeteksi di antara in-gate sensor X2 dan out sensor X3. Nah, ini X3 out sensor. Untuk sensor X2 nya ini in-gate sensor. Ketika mobil masih terdeteksi in-gate sensor X2 dan out sensor, maka pintu tidak akan turun gitu ya, tidak akan bergerak turun atau tidak akan tertutup gitu. Jadi mungkin artinya ketika mobil ini masuk berjalan ke sini, nah pada saat masih terdeteksi oleh sensor masuk dan sensor keluar X3 dan X2, nah pintu ini tuh nggak akan turun ya teman-teman. Jadi masih harus diam di atas gitu. Jadi nggak boleh turun. Nah, untuk selanjutnya buzzer atau Y7 akan menyala atau akan berbunyi ketika pintu itu bergerak ya. Jadi mungkin pada saat pintu ini bergerak ke atas maupun ke bawah, nah si buzzer ini tuh akan nyala gitu ya, akan berbunyi alarm lah kayak gitu. Terus selanjutnya itu nomor 7, light atau lampu ya, Y6. Ini tuh akan mendeteksi mobil pada saat mobil ini tuh berada di antara sensor yang tadi ya, in-gate sensor atau out sensor. Jadi pada saat mobil ini masih berada di di jangkauan, berada di area sensor ya X2 dan X3, maka lampu akan menyala ya, yang ini nih lampu. Jadi lampu akan menyala gitu pada saat mobil masih terdeteksi di sensor. Nah, terus yang nomor 8, 4 indikator lampu di operation panel itu akan nyala ketika pintu bergerak ya. Mungkin yang ini nih, yang operation panel ini, 4 lampu ini tuh akan nyala gitu ya nanti pada saat operasinya gitu. Terus yang ke-9, pintu akan terbuka pintu bisa terbuka atau tertutup secara manual gitu ya, jika kita menekan tombol door up X10 dan door down X11 pada operation panel. Nah, mungkin yang ini ya untuk mengoperasikan secara manualnya gitu. Nah, mungkin untuk petunjuknya itu ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membuat programnya. Nah, kita langsung saja edit leadernya. Nah, kita pastikan dulu ya ini udah berubah jadi program.
Terus yang pertama tadi itu kan mobil kan gerak. Kita pertama masukkan dulu ini nih racing pulse ya. Itu bentar, masukkan sensor masuknya dulu ya, X2. Terus untuk outputnya kita gunakan kembali untuk relay bantu M0. Nah, kita menggunakan ini ya, VLS yang ini nih, racing pulse, dan nantinya juga kita akan gunakan falling pulse. Kenapa? Karena jika kita menggunakan itu, nantinya si sensor-sensornya ini tuh akan lebih responsif gitu. Jadi ketika sensor ini tuh mendeteksi adanya sebuah objek, maka nantinya pintu ini tuh akan lebih responsif gitu ya, kalau bergerak otomatis gitu. Nah, kita kunci dulu ya seperti biasa. Ini tuh M0 kita kunci, tasnya kita sambungkan, dan di sini kita upper limit, berarti kita ini tuh sampai upper limit ya X1. Nah, jadi nanti ketika mobil ini terdeteksi oleh sensor X2 ini, pintu harus bergerak ya ke atas sampai upper limit gitu. Nah, makanya di sini kita masukkan NC X1 ya, upper limit. Selanjutnya kita masukkan lagi relayin bantunya M0 juga. Tadi itu the moves down, bergerak turun. Pada saat mobil melewati pintu harus bergerak turun. Oh, jadi di sini kita dulu deh. Dulu kita masukkan Y0 tuh kan tadi door up nih. Nah, gitu. Kita di sini masukkan juga untuk Y1-nya, yaitu pintu turunnya ya, yang ini nih, door down-nya. Nah, kita atur juga gitu ya untuk supaya bisa digerakkan secara manual ya. Kan tadi di perintah yang petunjuk yang nomor 9 itu, kita juga bisa mengoperasikan pintu ini terbuka ataupun tertutup itu secara manual ya. Itu menggunakan X10 atau X11 gitu ya. Nah, kita sekalian saja ya, kita di sini masukkan X10. X10 itu, nah yang di sini ya, yang di panel operation panel ini nih, untuk yang door up yaitu X10. Nah, kita sambungkan ke sini. Nah, jadi kan ya 0 tuh itu tuh door off, terus yang di sini tuh harusnya berarti NC ya tadi tuh. Kita masukkan lagi M0.
Nah di sininya tuh harusnya NC Y1 itu door down. Jadi ketika kalian nanti mengoperasikannya secara manual aja, jadi menekan yang X10, kan nanti tuh si pintunya itu kan bergerak ke atas kayak gitu. Nah di sini kan makanya di sini masukkan Y0 gitu. Nah selanjutnya jika sudah, ini kan untuk yang pengaturan manual secara manual untuk setting pintu ini tuh bergerak ke atas ya. Nah selanjutnya kita masukkan untuk apa tadi tuh sensor dulu ya, agar bisa untuk mendeteksi objeknya. Berarti di sini masukkan berarti di sini masukannya ini tuh harus yang ini nih. Kalau mau memasukkan sensor, jadi harus jika kalian menggunakan yang ini nih, Rising Pulse naik ke atas, makanya di bawahnya juga harus menggunakan yang Falling Pulse atau VLF ya. Kita masukkan X3 dulu atau sensor keluarnya ya. Nah kenapa kita menggunakan ini VLS dan VLF? Karena ini tuh manfaatnya nanti ketika kedua sensor ini mendeteksi adanya sebuah objek, maka dua sensor ini tuh akan lebih responsif gitu. Nah ketika mobil ini bergerak dan sudah terdeteksi, itu langsung terbuka gitu si pintunya, dan pada saat sudah melewati pintunya, pintunya juga langsung bergerak ke bawah gitu ya pada saat mobilnya terdeteksi sensor keluarnya gitu, jadi lebih cepat gitu. Nah selanjutnya ini untuk sensor keluarnya kita masukkan NC lower limit ya, X0 nya, karena kan tadi untuk sensor masuknya ini menggunakan Rising Pulse yang ke atas, terus untuk batasnya itu sampai X1 ya, upper limit. Nah di sini X3 atau sensor keluarnya ini masukkan yang ini lower limit atau X0. Terus untuk outputnya nanti kita menggunakan M1 saja. Masukkan. Nah di sini kunci kembali, masukkan M1. Nah sambungkan ke sini. Nah jadi gini ya, kan tadi udah setting sensor yang buat sensor masuknya, ini untuk sensor keluarnya gitu ya. Kita lanjutkan lagi, kita baca dulu bentar. Ketika mobil itu terdeteksi sensor S2 dan S3, pintu tidak tentu. Jadi kita harus membuat program tadi yang diperintah itu pada saat objek atau mobil ini terdeteksi oleh dua sensor ini, pintu ini tuh jangan tertutup gitu, jangan sampai tertutup, jadi harus tetap di atas. Nah lanjut kita buat saja, masukkan di sini M1 nya dulu, terus kita masukkan NC X2 yaitu ini indicate sensornya, terus NC sensor keluarnya X3, dan di sini NC
ya 0 ya, yang ini door up, jadi tetap harus di atas terus. Oh, salah ketiknya, harusnya 0 bukan O, maaf. Nah, gini untuk outputnya ini kita ya 1. Jadi sebelum kita masuk ke yang tadi tuh kita harus setting dulu ini nih yang secara manualnya ya, yang tadi. Di sini kita masukkan apa tadi itu, push button yang manualnya gitu, yang X11 yang turun. Nah, yang ini nih. Nah, jadi kan untuk programnya itu jadi gini nih. Pertama itu kan kita sensor masuk dulu, terus kita buat secara manualnya juga X10 tadi untuk pintu bergerak ke atas, terus sensor keluar. Pada saat sensor keluarnya, nah di sini kita masukkan yang pintu tuh turun ya, secara manualnya gitu. Kita masukkan X11 dulu. Nah, kayak gini. Nah, habis itu buzzer akan berbunyi pada saat pintu bergerak. Personalize. Oke, berarti kita sekarang harus membuat program untuk operation panel ini nih, yang operation status. Jadi lampu-lampu ini tuh pada saat kita mempraktekkan ini, lampu-lampu ini tuh harus nyala gitu ya. Kita masukkan dulu ya 0-nya terlebih dahulu. Up. Untuk outputnya kita masukkan Y11, yaitu lampu yang ini nih, lampu yang untuk door in motion, yaitu Y11 gitu. Nah, jadi pada saat door ini pintu ini bergerak ke atas, lampu ini akan nyala gitu ya, karena ini tuh pada saat pintu bergerak gitu. Terus di sini juga kita masukkan Y1-nya gitu, yaitu door down. Itu masuk juga ke yang sekalian ke buzzer outputnya Y7. Jadi nah, yang kan Y1 tuh pintu turun, Y0 ini pintu naik. Nah, pintu naik ini kan akan menyalakan lampu ini, dan Y1-nya ini tuh pada saat turun itu akan menyalakan buzzer. Jadi kita harus sambungkan kedua ini. Kita sambungkan agar nanti pada saat bergerak ke atas maupun ke bawah, lampu pada operation status ini akan nyala, dan buzzer juga gitu yang Y7 ini akan nyala gitu ya, akan berbunyi gitu untuk si buzzernya. Nah, lanjut kita masukkan juga selanjutnya NC untuk Y11-nya ya, lampu ininya. Untuk outputnya itu Y10. Nah, yang ini nih, lampu stop. Jadi nanti ketika sudah bergerak nih si pintunya ke atas maupun ke bawah, kan lampu yang ini tuh akan nyala ya, yang Y11 door in
ini akan nyala, lampu ini akan nyala, dan buzzer juga akan nyala. Nah, cara ininya tuh kita masukkan lampu yang ini, yang Y11 ini, ketika mati itu akan menyalakan lampu yang stop ini, Y10 gitu. Jadi pergerakan si pintu itu dimaksudkan berhenti gitu. Selanjutnya kita masukkan juga selanjutnya, yaitu ini sensornya gitu, X2. Terus untuk outputnya kita ke yang lampu Y12 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi X3 untuk sensor keluarnya. Sensor keluarnya di sini kita outputnya ke yang Y6, itu lampu ya. Nah, X2 itu kan sensor masuk, terus X3 tuh sensor keluar. Nah, sensor masuk ini tuh akan menyalakan ini lampu ini, door light Y12. Terus X3 nya ini tuh akan menyalakan ini indikator yang ini, Y6 light. Makanya di sini kita harus sambungkan ke sini nih. Nah, jadi kayak gini. Jadi ketika objek atau mobil ini terdeteksi oleh kedua sensor ini, di antara dua sensor ini, atau maksudnya di dalamnya, sensor masuk atau sensor keluar, nah lampu ini tuh akan nyala gitu, harus nyala. Jadi bahwa menandakan bahwa adanya objek gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan lagi untuk yang X1 upper limitnya, untuk menandakan bahwa si pintu itu terbuka. Jadi kita untuk outputnya masukkan Y13 nya, yang ini nih, open. Nah, mungkin kita coba dulu ya. Kayaknya untuk programnya cukup di sini kan. Tadi itu untuk mengatur sensor masuk X2. Nah, pada saat ini terdeteksi, itu kan akan terbuka ya. Kita akan bergerak ke atas pintu tuh sampai ke X1 upper limit. Terus di sini dibuat secara manual juga, yaitu ketika pintu itu bergerak ke atas, itu dinyalakannya oleh ini nih, X10 door off. Kayak gitu. Nah, di sini juga kita masuk ke yang X3 nya untuk sensor keluarnya. Ini tuh sensor keluarnya sampai ke lower limit. Pada saat nanti objeknya udah melewati pintu dan terdeteksi sensor keluar atau X3, nah pintu akan tertutup sampai ke X0 lower limit gitu. Nah, di sini juga kita buat agar bisa secara manualnya, yaitu pakai X11 yang ini nih, door down. Nah, di sini kita kan membuat untuk operation statusnya ya, untuk mengatur lampu-lampunya. Kita coba aja ya, kita convert dulu programnya, langsung right. Nah, ini kan belum berjalan ya, ini belum nyala, terus pintu juga belum bergerak. Nah, di sini lampu stopnya itu nyala ya. Nah, yang ini nih, kita coba maju.
sini ketika mobil ini terdeteksi oleh sensor masuk X2 ini, maka si lampu ini tuh nyala gitu. Bahwasannya di antara sensor ini tuh terdeteksi sebuah objek gitu, makanya lampu di sini nyala gitu. Yang tadi yang mana? Nah, yang ini X2 dan X3 ini tuh akan menyalakan lampu yang door light ini yang warna biru. Juga yang ketika ini X1 dan pintunya ini ke atas akan menyalakan lampu yang ini yang Y13 tuh. Nah, kita coba maju lagi. Nah, di sini ini kan mobilnya sudah melewati pintunya gitu, tetapi pintunya ini masih tetap di atas, gak turun langsung ke bawah ya. Karena di sini tuh bentar, tadi kelewat ininya. Tandanya. Coba masuk. Nah, di sini ini kan pintunya di atas ya, nggak turun langsung ke bawah karena si objek ini, si mobil ini tuh masih terdeteksi oleh di antara kedua sensor ini, sensor keluar dan sensor masuk nih. Jadi si pintunya ini nggak langsung turun karena masih terdeteksi oleh si sensornya gitu. Coba maju. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh sensor ini, maka si pintu ini langsung turun, bergerak turun. Dan semua operation status ini tuh mati kecuali stop. Jadi lampu mati, buzzer juga mati gitu, karena buzzer kan tadinya berbunyinya pada saat pintu bergerak gitu. Kita coba lagi, reset lagi. Nah, ini kan ada di bawah ya si pintunya. Kita maju. Nah, di sini terdeteksi. Terus lampu nyala. Dan ini juga di upper limit posisinya untuk pintunya. Kita masuk. Nah, ini operation statusnya nyala untuk door, oven juga. Kita maju. Nah, langsung turun. Jadi pada saat sudah keluar dari kedua sensor ini, si pintu langsung turun gitu ya, langsung responsif karena tadi menggunakan yang VLF gitu. Kita coba lagi ya secara manual gitu, karena kan tadi juga di settingnya sekalian juga gitu secara manual. Kita gunakan X10. Nah, kalau misal kita menggunakan manual, si objek itu ketika objek tidak terdeteksi oleh si sensornya, kita bisa menggunakan nih si button yang up-nya, yang S10 yang di sini. Jadi pada saat si sensor tidak mendeteksi adanya sebuah objek, kita juga tetap bisa menaikkan pintunya menggunakan manual. Nah, kita turunin lagi, kita tekan, nah gitu, kita naikkan lagi. Nah, buzzernya juga akan menyala gitu ya ketika si pintunya itu bergerak. Dengerin coba. Nah, kan tadi ada bunyi ya kayak alarm gitu. Nah, itu tuh buzzernya gitu. Jadi si buzzer akan nyala ketika pintu ini tuh bergerak ke atas maupun ke bawah. Dan lampu indikator yang ya sebelah sini juga akan nyala gitu. Kita lihat lagi. Nah, akan berwarna hijau. Sama dengan ini. Nah, kayak gitu. Coba sekali lagi ya. Kita mungkin di pandangan depannya. Nah, kayak gini. Kita coba maju. Nah, di sini sudah terdeteksi nih oleh sensor masuk. Makanya langsung terbuka si pintunya. Dan lampunya juga nyala gitu. Maju. Nah, ini kan lewat. Sudah lewat nih.
Tapi ini nggak langsung turun kan, yang tadi diperintahkan, yang di perintah nomor 5 nih, the door will not move down. Jadi pintu nggak akan langsung turun gitu ketika si objek atau mobil ini tuh masih terdeteksi. Nah, ketika sudah keluar dari sensor, nah langsung otomatis turun nih, kayak gitu. Nah, reset lagi. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup segitu saja ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga pada kali ini bermanfaat juga ya ilmunya bagi teman-teman semua. Jika memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar aja ya, langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.